Sejauh mata memandang, bentang alam Priangan Timur terbuka luas. Keindahan alam di sepanjang jalur ini seakan mengiringi setiap deru. Dari Tasikmalaya, perjalanan berlanjut menuju Stasiun Banjar, sebuah simpul penting di jalur selatan Jawa. Kereta perlahan berbelok ke selatan, memasuki jalur cabang yang lebih sunyi, namun tak kalah menantang. Di hadapan kita terbuka salah satu terowongan yang menembus perbukitan Kalipucang, bagian dari jalur Banjar menuju Cijulang. Sebuah lintasan yang pada masanya dianggap sebagai salah satu proyek kereta api paling menantang di selatan Pulau Jawa. Saat rel ini pertama kali dibangun, sebagian besar daerah Kalipucang dan Parigi masih berupa rimba tropis yang lebat. Namun dari wilayah inilah berbagai hasil bumi, kelapa, kopra, dan komoditas perkebunan lainnya diangkut dengan kereta menuju Banjar. Dari sana, hasil bumi Priangan Timur diteruskan melalui jalur utama Jawa menuju pelabuhan dan kota-kota besar. Di sepanjang jalur ini, para insinyur SS membangun serangkaian mahakarya teknik berupa jembatan baja dan terowongan yang menembus langsung pegunungan. Sebagian terowongan dinamai menurut anggota keluarga kerajaan Belanda seperti Hendrik dan Juliana. Sebuah tradisi yang lazim pada proyek-proyek teknik besar pada masa itu. Namun, mahakarya terbesar dari jalur ini berada sedikit lebih jauh ke barat, yaitu terowongan Wilhelmina. Dengan panjang lebih dari 1 kilometer, terowongan ini pernah menjadi terowongan kereta api terpanjang di Hindia Belanda, sebuah pencapaian teknik yang luar biasa pada awal abad ke-20. Setelah menembus pegunungan, jalur ini akhirnya turun menuju dataran pesisir. Di kejauhan terbentang luas Samudra Hindia, sementara rel mengikuti garis pantai menuju Cijulang. Jalur ini dibangun oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Rencananya disetujui pada tahun ke-1911. Namun, untuk mewujudkannya, para insinyur harus menembus wilayah pegunungan yang hampir belum tersentuh jaringan transportasi modern. Pembangunan lintasan ini berlangsung bertahap.
Pada 15 Desember tahun 1916, rel dari stasiun Banjar akhirnya mencapai Kali Pucang. 5 tahun kemudian, pada tahun 1921, jalur ini diperpanjang lebih jauh ke selatan hingga Parigi, sebelum akhirnya berakhir di stasiun kecil di Cijulang. Seluruh lintasan ini membentang sekitar 80 km. Sebuah jalur cabang yang menghubungkan pedalaman Priangan Timur dengan pesisir Samudra Hindia. Tak mengherankan jika jalur ini tercatat sebagai salah satu jalur kereta api dengan biaya pembangunan paling mahal pada zamannya.